Shalom, Bapak dan Ibu terkasih. Bagaimana kabar Anda? Saya sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa bertemu lagi dan lagi di dalam bincang-bincang kita tentang Santo Yusuf. Ini adalah pertemuan ketiga kita, sesi ketiga dalam bincang-bincang tentang Santo Yusuf. Dan pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menjawab satu pertanyaan yang sangat menggelitik. Yusuf tua atau muda? Jadi di sepanjang sejarah banyak orang bertanya-tanya, banyak orang penasaran, apakah pada saat Yusuf melakukan kidusin dengan Maria, Yusuf tua atau muda? Nah, pertanyaan besar ini tentunya perlu kita jawab bersama. Selama belasan abad, bahkan mungkin berpuluh abad, orang meyakini, umat Katolik meyakini, bahwa Yusuf itu adalah pria lansia, pria lanjut usia. Bahkan usianya mencapai 80 tahun lebih. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang pria 80 tahun lebih, sekitar 80 tahun, kemudian dinikahkan dengan seorang remaja putri yang pada waktu itu berusia antara 13 sampai 14 tahun. Maria berusia 13 sampai 14 tahun, kemudian dinikahkan dengan Yusuf yang dalam bayangan mereka berusia 80 tahun, yang tentu lebih cocok menjadi kakeknya atau bahkan mungkin kakek buyutnya. Dan informasi lain lagi adalah bahwa Yusuf adalah duda yang memiliki anak dari pernikahan sebelumnya. Sekali lagi, informasi-informasi ini kemudian diyakini selama belasan hingga berpuluh abad. Dan Yusuf pria lansia ini dituangkan di dalam gambaran dalam karya-karya seni, bahkan juga dalam karya-karya seni yang menghiasi banyak gereja kita. Mengapa dan apa dasar keyakinan bahwa Yusuf ini sebenarnya seorang lansia? Dasarnya antara lain adalah tulisan apokrif. Apa itu tulisan apokrif? Tulisan apokrif adalah tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang cukup berpengaruh di dalam gereja, tetapi kemudian tulisan ini diyakini tidak diilhami oleh Roh Kudus, sehingga mengandung ketidakbenaran dan mengandung kebenaran. Dan karena tidak diilhami oleh Roh Kudus, maka tulisan ini tidak bisa diambil dan dimasukkan ke dalam kitab suci. Walaupun sebagian kebenarannya bisa diambil menjadi dasar dari tradisi lisan, tradisi gereja. Dan salah satu tulisan apokrif yang memuat kisah tentang Bapak Yusuf adalah Proto-Evangelium Yakobus. Kemudian muncul pertanyaan, mengapa di dalam Proto-Evangelium Yakobus dan beberapa tulisan apokrif lain, Yusuf digambarkan lansia? Karena pada waktu itu, gambaran itu memang disengaja sebagai tindakan apologetik, sebagai tindakan membela ajaran agama yang benar. Tindakan apologetik ini untuk membantah ajaran sesat yang ada pada abad keempat. Ajaran sesat itu mengatakan bahwa Maria sebenarnya tidak perawan lagi. Keperawanan abadi Maria bukan hanya ditentang, dipertanyakan, tetapi diserang. Karena mereka mengatakan bahwa Yusuf adalah ayah biologis Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Mereka meyakini bahwa Yesus merupakan hasil konsepsi alamiah antara Yusuf dan Maria.
hasil dari hubungan intim biologis seksual antara Yusuf dan Maria secara manusiawi. Maka kesesatan inilah yang kemudian ingin dibantah oleh para bapak gereja, sehingga muncul Yusuf Lansia. Dan sekali lagi, ini adalah langkah apologetik. Pertanyaan besar lagi dan lagi kembali kita pertanyakan, sebenarnya Yusuf tua atau muda? Dan pada akhirnya, gereja meyakini, seperti keyakinan sebelum abad keempat, bahwa Yusuf adalah perjaka yang muda dan kuat. Jadi, dari abad-abad pertama sampai abad keempat, gereja meyakini itu, dan di banyak tempat ada gambaran, ada lukisan-lukisan yang menggambarkan Yusuf sebagai perjaka yang muda dan kuat. Dan pada abad modern, mulai kembali gereja mengakui bahwa Yusuf adalah perjaka yang muda dan kuat, dan memang kalau kita menilik sejarah, kita menilik kisah-kisah di dalam Injil, mau tidak mau, Yusuf haruslah perjaka yang muda dan kuat. Pertanyaan berikutnya tentu saja, mengapa Yusuf harus muda dan kuat? Untuk mengetahui lebih lanjut jawaban dari pertanyaan ini, sekiranya Bapak dan Ibu berkenan dan berminat, silakan membaca di dalam buku saya, Refleksi Kehidupan Yusuf dari Nazaret, menjadi murid sekaligus guru Sang Putra. Buku ini telah mendapatkan pengesahan nil obstat dan imprimatur dari Keuskupan Pangkal Pinang dengan isi 25 catatan refleksi kehidupan Yusuf dari Nazaret berdasarkan Alkitab, tradisi gereja, magisterium, dan studi literatur. Kemudian ada doa-doa dan ada devosi harian bersama Santo Yusuf oleh Santo Alfonsus Liguori. Dan apabila Bapak Ibu berminat, silakan hubungi saya, Dr. Leonardo W. Permana, pada nomor HP dan WA 0812 7742 5209. Sekali lagi 0812 7742 5209. Harga buku ini adalah 45.000 di luar ongkos kirim. Dan akhirnya mengakhiri pertemuan kita pada sesi yang ketiga ini, Ite ad Yosef. Shalom.